1051 Misteri Darah 14. Kamu akan pergi secepat ini. Li Ruizi terkejut. Ia tidak menyangka Gu Qingqing akan naik pesawat hari ini. Ia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk membawanya pergi berjalan-jalan, berbelanja, dan mengembangkan perasaan mereka. Gu Qingqing mengangguk. Pesawatnya berangkat pukul 8, dan sekarang baru saja lewat pukul 4. Gu Qingqing pergi terlalu pagi, bahkan jika membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke bandara dari sini. Tapi buat apa ia berada di sini? Ini adalah pertama kalinya Leng Xicheng marah padanya setelah berdamai dengannya, dan ia marah padanya karena Su Zipei. Leng Xicheng harus mengurus semua pekerjaan dan menghadapi media, lalu menangani masalah yang tersisa. Sementara itu, Gu Qingqing tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya bisa membuat masalah untuknya. Selain itu, ia juga tidak ingin melihat Leng Xicheng dan Su Zipei bekerja sama dengan baik di sini. Itu seolah membuatnya seperti orang luar. Bahkan jika mereka tidak akan melanjutkan hubungan, tapi pemahaman mereka terhadap satu sama lain hanya dengan satu tatapan itu akan sangat melukai Gu Qingqing. Pantas saja ada orang yang mengatakan bahwa cinta pertama seorang pria selalu sangat sulit dilupakan. Bahkan jika cinta itu adalah masa lalu, tapi ada rasa terbiasa dan saling memahami satu sama lain yang tidak dapat dihilangkan. Intinya adalah, Gu Qingqing seperti orang bodoh. Leng Xicheng akan kembali untuk bermain dengannya ketika punya luang waktu. Tetapi begitu Leng Xicheng bekerja, ia akan merasa kesal bahkan jika Gu Qingqing hanya datang melihatnya dan tidak membuat kekacauan sama sekali. Selain itu, mungkin yang lebih Leng Xicheng khawatirkan dan marah adalah takut ada wartawan yang memotret Gu Qingqing. Mungkin pria itu takut hubungan mereka berdua akan ketahuan, kan? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Li Ruizi agak cemas. Ia baru saja merasa bahwa ia sedikit akrab dengan Gu Qingqing, tapi kini wanita itu harus pergi. Tidak perlu, aku bisa naik taksi. Kamu masih harus bekerja, kan? Meskipun ia sedikit marah dan kecewa, tapi ia tahu bahwa Li Ruizi adalah wakil kepala Departemen Humas Pabrik Grup Leng. Saat ini, Li Ruizi harus bekerja keras untuk Leng Xicheng. Selain itu, hubungan mereka berdua benar-benar tidak cukup baik, sampai Li Ruizi harus mengantarnya ke bandara secara pribadi. Kalau begitu aku akan membantumu memanggil taksi. Apakah masih sempat jika taksi tiba dalam waktu setengah jam? Meskipun sedikit kecewa, tapi ia tahu bahwa Gu Qingqing takut akan menunda pekerjaannya. Li Ruizi merasa bahagia ketika mendengar kalimat terakhirnya. Terima kasih. Gu Qingqing tidak menolak, kemudian berbalik dan naik ke atas. Ketika kembali ke kamar, ia mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Ketika ia mengemasi kaos Hello Kitty merah muda, tangannya berhenti sejenak. Padahal malam sebelumnya, Leng Xicheng masih menemaninya duduk di kereta bawah tanah, makan ikan bakar diskon, dan mengenakan kaos kekanak-kanakan, serta berbelanja dan bergandengan tangan di kota asing. Tetapi sekarang, semua itu seolah-olah menghilang dalam sekejap, dan tidak ada cinta. Sampai hari ini, Gu Qingqing juga memahami posisinya di hati Leng Xicheng. Pria itu memanjakannya, menghiburnya, dan ingin menjaga hubungan yang stabil dan jangka panjang dengannya, lalu memiliki rencana untuk memiliki anak, serta bersedia naik kereta bawah tanah, makan ikan bakar, dan mengenakan pakaian pasangan kekanak-kanakan untuknya. Mungkin, memang ada rasa suka di antara mereka, dan Leng Xicheng memang sedikit menyukainya, tetapi, perasaan itu belum begitu kuat, dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan pria itu. Setelah cinta dengan Su Zipei hilang, yang paling dicintai Leng Xicheng adalah pekerjaannya. Ia mengerti semua yang Leng Xicheng katakan. Leng Xicheng ingin mengerti dan menginginkan ruang. Pria itu hanya membutuhkan seseorang yang sepenuhnya mendukungnya di belakangnya tanpa syarat. Gu Qingqing dapat melakukan semua itu. Selama Leng Xicheng melapor padanya terlebih dahulu, ia tidak akan begitu depresi dan marah. Setelah Gu Qingqing baru saja berkemas dan pergi, Sekretaris Cheng segera mendapatkan kabar dan melihat Leng Xicheng masih mengurus pekerjaan. Ia ragu-ragu sejenak, dan kemudian melaporkan, Presiden Leng, nyonya sudah berkemas dan pergi ke bandara. 1052 Misteri Darah 15. Leng Xicheng awalnya sedang sibuk dengan laporan pekerjaan, dan ia membeku ketika mendengar laporan dari Sekretaris Cheng. Setelah waktu yang lama, Leng Xicheng merapikan kancing manset kemejanya yang digulung, lalu merapikan kerutan di kemejanya sedikit demi sedikit dengan cermat. Su Zipei berada di sisinya, dan ia memperhatikan alis Leng Xicheng tidak berkerut sama sekali. Seolah-olah kepergian Gu Qingqing tidak membuat perubahan emosi apapun di dalam hatinya. Leng Xicheng hanya berhenti dan tidak berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, ia memerintahkan, yang terpenting saat ini adalah memulihkan produksi. Setelah itu, selidiki penyebab kebakaran. Tidak terkecuali ada kemungkinan orang menyebabkan kebakaran. Untungnya bukan bangunan produksi yang terbakar, gudang itu hanya ada sebagian produk cacat tidak dan memenuhi syarat yang siap untuk diperbaiki, dan tidak ada korban jiwa. Jika memikirkannya sekarang, meskipun beberapa pekerjaan menumpuk bersama beberapa hari ini, tapi situasi yang begitu berbahaya benar-benar dapat diselesaikan dengan mudah. Pertama-tama, orang yang melompat dari gedung tidak meninggal, dan tidak ada yang terluka parah dalam peristiwa bentrokan kemarin.
Kebakaran hari ini juga hanya menyebabkan kerugian kecil. Pantas peramal mengatakan bahwa Gu Qingqing adalah istri yang membawa keberuntungan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan sisi humas. Naskah yang akan humas bacakan di depan media harus ditulis dengan baik. Pertama, harus menekankan bahwa tidak korban jiwa. Kedua, kita akan mencoba terbaik untuk menghindari kejadian seperti ini terulang di masa depan. Kita tidak bisa melewatkan penyelidikan terhadap peristiwa kebakaran dan inspeksi serupa. Terakhir, kita harus menekankan bahwa kerugiannya tidak besar, dan harap semuanya tidak membuat spekulasi tanpa alasan. Itu saja. Aku bisa membantu dalam hal itu. Su Zipei juga mengajukan bantuan pada waktu yang tepat. Ia tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, aku sudah tiba di sini. 2 hari ini, aku tidak ada kegiatan syuting, jadi aku bisa membantu. Leng Xicheng juga tidak segan padanya. Ia hanya mengangguk ketika mendengar kata-kata Su Zipei, kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan nanti, setelah laporannya datang. Ketika sedang mengatakan ini, ponsel sekretaris Cheng berdering, dan ia mengangkat panggilan telepon. Halo, apa? Ini Direktur Su. Aku akan memberikannya kepada Presiden Leng. Presiden Leng, kami sudah menyelidikinya. Kebakaran kali ini disebabkan oleh cuaca kering dan kabel lama yang rusak, serta para pekerja yang merokok di luar pabrik. Di luar pabrik, Leng Xicheng terkejut. Betul, Direktur Su mengangguk. Merokok tidak diperbolehkan di area pabrik, jadi hanya bisa merokok di luar pabrik. Jika merokok di luar pabrik, maka itu tidak melanggar peraturan. Leng Xicheng tidak kekurangan uang sekarang, dan apa yang ia khawatirkan adalah, apakah ada orang yang ingin menjebaknya dan grup Leng. Ia bisa mentoleransi yang lain, tetapi ia pasti tidak akan tinggal diam dengan kebakaran ini. Kalau begitu, aku harap orang ini dapat diselidiki dengan baik. Leng Xicheng sedikit mengernyit, lalu berbalik menatap sekretaris Cheng lagi, periksa detailnya dengan cermat. Periksa semuanya dengan cepat. Sekretaris Cheng melihat tatapan Leng Xicheng, dan maksud Leng Xicheng sangat sederhana. Leng Xicheng juga tidak percaya dengan Su Zipei. Su Zipei muncul begitu tiba-tiba, dan kemungkinan besar ia adalah orang yang bertindak di balik layar. Setelah selesai mengatur semuanya, Leng Xicheng perlahan-lahan berdiri, lalu merapikan pakaiannya dan keluar. Su Zipei awalnya berpikir bahwa Leng Xicheng akan mengejar Gu Qingqing, tapi tidak disangka, pria itu merasa sedikit lelah dan terlihat menggosok pelipisnya, kemudian berkata, aku sudah bekerja seharian. Aku akan kembali ke rumah tamu untuk istirahat. Ini saja. Apakah Leng Xicheng tidak pergi menemui Gu Qingqing? Meskipun masih ada begitu banyak bawahan di sekitarnya, tapi Leng Xicheng dapat menyisihkan orang lain dan pergi menemui Gu Qingqing. Xicheng, kamu tidak pergi menemui Qingqing. Su Zipei segera berdiri. Tadi ia mendengar bahwa Gu Qingqing akan naik pesawat dan pergi. 1053 Misteri Darah, 16. Leng Xicheng tidak mengatakan apa-apa dan langsung keluar. Presiden Leng, pemimpin kota akan datang untuk menyampaikan salam pada pukul 9. Sekarang baru jam 6.30. Masih ada waktu. Sekretaris Cheng juga dengan cepat mengingatkan Leng Xicheng. Pesawat Gu Qingqing berangkat pukul 8. Jika pergi ke bandara dari sini sekarang, Gu Qingqing mungkin masih belum naik pesawat. Jika Leng Xicheng pergi ke sana, mungkin ia dapat mengejarnya. Bahkan jika tidak bisa mengejarnya kembali, setidaknya tidak membiarkan Gu Qingqing kembali dengan suasana hati marah. Leng Xicheng tidak bodoh. Barusan, Li Ruizi menelepon pabrik dan menyuruh sopir mengantar Gu Qingqing ke bandara. Leng Xicheng mengetahui itu dan sengaja meminta sopir untuk berkeliling di kota sebentar untuk menunda kepergian Gu Qingqing. Gu Qingqing naik mobil sebelum jam 5, tapi pesawatnya terbang pukul jam 8. Butuh waktu sekitar 40 menit untuk sampai ke bandara dari sini, tapi sekretaris Cheng meminta sopir untuk tidak lewat jalan pintas, sehingga sopir akan memutar hingga hampir jam 7 baru akan tiba di bandara. Jadi pasti akan sempat jika bekerja keras untuk mengejarnya sekarang. Nyonya tidak akan begitu cepat sampai di bandara, jika kita bergegas ke sana. Leng Xicheng menoleh dan menatapnya dengan dingin, lalu mengabaikannya dan langsung berjalan ke arah rumah tamu. Su Zipei juga mengejar Leng Xicheng, ia melihat bahwa Leng Xicheng langsung berjalan menuju ke arah rumah tamu tanpa menghentikan langkah kakinya. Su Zipei tercengang. Apa yang terjadi pada Leng Xicheng? Leng Xicheng baru saja menelepon Gu Qingqing segera setelah kebakaran, lalu masih sengaja kembali untuk menemuinya. Jelas ia sangat khawatir tentang keselamatan Gu Qingqing, jadi sekarang mengapa Leng Xicheng? Su Zipei selalu merasa sedikit aneh. Bagaimanapun ia masih punya sangat banyak waktu saat ini. Sekarang masih ada 3 jam lagi, bahkan pemimpin akan datang pada pukul 9. Asistennya lalu datang dan berkata, Kak Zipei, kamu hari ini pergi ke bandara. Su Zipei tiba-tiba mengatakan itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sisi lain, Leng Xicheng sendiri berjalan ke kamar dan mengeluarkan ponselnya. Tidak lama kemudian, ia menerima pesan teks lagi di ponselnya. Tertulis di pesan teks, akan tiba di bandara dalam waktu setengah jam. Masih ada beberapa pesan teks lain yang telah dibacanya dalam pesan teks ini. Dari pesan teks pertama,
Aku sudah menjemput Nyonya, Sekretaris Cheng memintaku untuk berputar beberapa kali lagi, dan ini sudah berputar di jalan lingkar kedua, akan tiba dalam waktu 1 jam. Jari Leng Xicheng tiba-tiba berhenti pada sebuah pesan teks. Pesan teks itu tertulis, Nyonya sepertinya sedang sedih. Gu Qingqing sedih. Leng Xicheng benar-benar sangat marah hari ini. Ada kebakaran yang begitu besar dan begitu kacau, serta begitu banyak orang di tempat kejadian. Gu Qingqing sendirian, bagaimana jika ia mengalami bahaya? Selain itu, ia melihat Gu Qingqing bersama pria itu. Hanya dengan satu tatapan, Leng Xicheng sudah tahu bahwa pria itu menyukai Gu Qingqing. Ketika Leng Xicheng masih kuliah, ia sering diam-diam mengirim orang dan menggunakan berbagai cara untuk mencegah pria lain mendekati Gu Qingqing. Entah apakah pria ini adalah salah satu dari mereka pada saat itu, namun sekarang pria ini pasti tertarik pada Gu Qingqing. Si bodoh ini, bahkan tidak tahu apakah orang lain memiliki rencana tersembunyi terhadapnya, benar-benar bodoh. Gu Qingqing membiarkan orang lain mengantarnya pulang saat larut malam, dan merasa sedih ketika Leng Xicheng membahasnya. Leng Xicheng memegang ponselnya, dan begitu ia menoleh, ia melihat kaos merah muda yang ia pakai kemarin sudah dicuci, dikeringkan, dilipat, dan diletakkan di tempat tidur oleh Gu Qingqing. Itu adalah pakaian pertama yang Gu Qingqing beli untuknya. Meskipun agak kekanak-kanakan dan sedikit konyol, tapi ketika ia mengenakan pakaian itu, ia bisa merasakan bahwa wajah Gu Qingqing tersenyum dengan bahagia. Ia lalu mengeluarkan ponselnya. Sekarang pukul 6.40, masih ada waktu, ia masih punya kesempatan. Ia ingin pergi ke bandara untuk menemui Gu Qingqing. 1054 Misteri Darah 17. Leng Xicheng berpikir sejenak, kemudian langsung membuka pintu dan bergegas keluar. Kebetulan Sekretaris Cheng juga datang ke pintu kamarnya saat ini, dan ia terkejut ketika melihat Leng Xicheng bergegas keluar. Ia pun segera mengikuti Leng Xicheng, Presiden Leng. Leng Xicheng mengabaikannya dan langsung turun. Sekretaris Cheng juga mengikutinya dan melihatnya berlari, kemudian ia menyusul, Presiden Leng, kunci mobil. Sekretaris Cheng baru saja selesai berteriak. Leng Xicheng kembali lagi setelah berlari ke gerbang, dan langsung meraih kunci di tangan Sekretaris Cheng, kemudian segera berlari keluar. Presiden Leng, ini bukan mobil sedan, tapi mobil pengiriman barang. Sekretaris Cheng memegang kunci mobil van di tangannya karena baru saja ada pengiriman peralatan fotografi dari pabrik, dan mobil van baru saja kembali. Tidak ada yang menyangka bahwa Leng Xicheng akan mengambil kunci itu. Leng Xicheng juga tidak menyangka bahwa ia benar-benar mengambil kunci mobil pengiriman barang. Jika ini adalah truk, ia bahkan tidak bisa masuk ke bandara. Ketika Leng Xicheng hendak berbalik untuk mencari mobil, ia mendengar Sekretaris Cheng berkata, mobil van Jinbei. Plat nomornya, Nanax. Tidak apa-apa jika harus mengendarai mobil van. Ia tidak peduli apapun kendaraannya selama bisa pergi ke bandara. Leng Xicheng menemukan mobil, dan barang-barang di mobil baru saja dibongkar sehingga agak kotor, namun ia tidak punya waktu untuk memedulikan hal itu. Ia mengangkat pergelangan tangannya untuk melihat jam, sudah pukul 6.48. Meskipun ia tahu bahwa paling-paling ia bisa menahan Gu Qingqing selama beberapa hari lagi, dan mereka masih harus kembali ke Yancheng bersama setelah itu, tapi ia hanya tidak ingin Gu Qingqing pergi dengan kecewa. Tidak peduli seberapa jauh sopir itu berputar, Gu Qingqing pasti akan tiba di bandara jam 7. Karena pesawatnya terbang pukul 8, jadi Gu Qingqing harus menyelesaikan proses boarding pass dan lulus pemeriksaan keamanan sebelum pukul 7.15. Paling lambat Gu Qingqing harus melalui pemeriksaan keamanan pada pukul 7.15. Ketika memikirkan hal ini, Leng Xicheng menginjak penuh pedal gas. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menelepon Gu Qingqing, dan bergegas untuk menemui wanita itu. Speedometer mobil meningkat dari 40 hingga 60, lalu mencapai 80, 100, 120, 150. Bagaimanapun, ini adalah mobil van kecil, tarikan mobil jenis ini akan semakin berat setelah kecepatannya lebih dari 80. Leng Xicheng terus bergegas, dan sekarang ia menyesal telah membuang terlalu banyak waktu di kamar, dan hanya berharap Gu Qingqing tidak akan pergi. Pukul 7:05, Leng Xicheng mengambil ponselnya sambil menunggu lampu merah, dan melihat lokasi Gu Qingqing. Lokasinya seharusnya tidak berubah untuk waktu yang lama, dan masih tetap berada di tempat. Tepat pada saat ini, pengawal Leng Xicheng mengirim pesan padanya, Presiden Leng, kami sudah tiba. Gu Qingqing naik mobil jam 4.50, dan pengawal berkeliling di kota kecil Nancheng selama 2 jam 15 menit. Selain itu, agar lebih realistis, pengawal sengaja memilih jalan yang menjadi tempat terjadinya kecelakaan mobil. Gu Qingqing pasti akan segera menyadari bahwa ia sedang berputar-putar jika bukan karena dalam perasaan gelisah. Dia baru saja turun. Leng Xicheng mengangkat kepalanya, ia sudah berada di luar bandara, ada banyak mobil yang mengantri sekarang. Masih ada waktu, dan ia masih punya kesempatan. Ketika lampu merah berubah menjadi hijau, Leng Xicheng segera menginjak pedal gas tanpa ragu-ragu dan bergegas keluar. Bandara sudah tidak jauh darinya. Tidak masalah jika Gu Qingqing memiliki boarding pass, ia masih bisa mengejarnya selama masih belum melewati pemeriksaan keamanan.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat yang sama, bandara. Gu Qingqing turun dari mobil, dan salah satu pengawal masih ingin keluar dari mobil untuk membantu. Nyonya, apakah perlu aku bantu membawakan barang bawaan Anda? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Pengawal itu cemas, Leng Xicheng sudah bergegas ke sini, tapi Gu Qingqing malah pergi. Apa yang harus ia lakukan? 1055 pengalaman hidup, 1. Gu Qingqing tidak membawa banyak barang ketika keluar kali ini, hanya beberapa set pakaian yang dibeli oleh Leng Xicheng sesuai dengan ukurannya. Gu Qingqing bahkan tidak membawa koper. Ia hanya membawa laptop, ponsel, dan beberapa dokumen. Barangnya sangat sedikit, sehingga ia bisa membawanya sendiri. Apakah ingin aku mengambilnya untuk Anda? Pengawal itu dengan cepat maju untuk membantunya. Yang terpenting sekarang adalah menahan langkah kaki Gu Qingqing dan tidak membiarkannya pergi begitu cepat. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya, aku bisa membawanya sendiri. Pengawal itu sangat cemas ketika melihat Gu Qingqing masuk sendiri. Sekarang ia bahkan tidak mengirim pesan teks dan langsung menelepon, Presiden Leng, Nyonya baru saja masuk. Dia ada di pintu 5. Pintu 5, Leng Xicheng bergegas ke sana. Mobil melaju cepat, kemudian berbelok di beberapa belokan, dan langsung menyalip bola balik di lalu lintas. Tetapi mungkin karena Leng Xicheng terlalu buru-buru, jadi ia tidak memperhatikan lampu lalu lintas, dan melaju melewati lampu merah. Mobil di samping juga kebetulan melaju ke arahnya, dan sepertinya akan menabraknya. Apakah puncak kebahagiaan akan menjadi kesedihan? Inilah di mana puncak kebahagiaan akan menjadi kesedihan. Pada saat kritis, meskipun Leng Xicheng cemas, tapi gerakan tangannya tetap stabil dan cepat. Ia segera memutar setir mobil dan tidak boleh menabrak. Tangannya dengan erat memegang setir mobil, menyebabkan suara rem yang keras setelah mobil berbelok darurat, dan membuat tanda hitam pekat di jalan. Ia baik-baik saja, tetapi mobil di belakangnya berantakan. Ada sebuah mobil yang bertabrakan dengan mobil yang di samping, lalu masih ada beberapa mobil yang mengerem dan ditabrak dari belakang. Ini adalah bandara, dan arus lalu lintas sudah pasti ramai. Beberapa mobil juga melaju cepat karena harus mengejar pesawat, dan saling bertabrakan hingga berantakan. Dalam keadaan normal, pengemudi yang mengemudi harus menunggu polisi lalu lintas untuk menangani kejadian di lokasi kecelakaan. Tetapi, bagaimana mungkin Leng Xicheng punya waktu untuk menunggu? Ada kecelakaan mobil yang begitu besar di sini, Leng Xicheng pun langsung menundukkan kepalanya dan melihat jam tangannya. Benar saja, ia hanya mengerem, berhenti, dan sedikit menunda barusan. Sekarang 3 menit telah berlalu, dan sudah pukul 7:08. Leng Xicheng juga tidak ragu-ragu lagi dan menginjak pedal gas hingga mentok. Omong-omong, meskipun jenis mobil Fan Jinbei ini tidak dapat dibandingkan dengan mobil mewah, tapi responnya lumayan cepat, dan bergegas keluar dalam sekejap. Sudah ada banyak suara makian di belakangnya, namun Leng Xicheng mengabaikannya. Ia memutar arah mobil dan melaju ke arah aula keberangkatan. Karena sempat tertunda, jadi ketika Leng Xicheng tiba di aula keberangkatan, waktu sudah menunjukkan pukul 7:15. Dilarang memarkirkan mobil di aula keberangkatan, Leng Xicheng pun terus melaju. Setelah mobil sampai di pintu 5, Leng Xicheng masih belum menghentikan mobil dan melihat pengawal berdiri jauh di depan pintu 5. Ia segera melompat keluar dari mobil dan berlari ke pintu tanpa melihat ke belakang, bantu aku menjaga mobil. Pengawal juga mengikutinya dan berkata, Nyonya ada di lokasi F-13. Leng Xicheng tidak sempat menjawab, dan langsung bergegas ke pintu. Ia meminta Sekretaris Cheng untuk membelikan Gu Qingqing tiket pesawat pukul 8. Cetak boarding pass biasanya akan dihentikan 40-50 menit lebih awal untuk penerbangan domestik. Pada saat ini, Gu Qingqing pasti sudah menyelesaikan prosedur boarding pass dan siap untuk melalui pemeriksaan keamanan. Masih ada waktu. Gu Qingqing tiba 10 menit yang lalu, dan ia memesan kabin kelas 1 untuk Gu Qingqing. Pelanggan kabin kelas 1 akan menikmati perlakuan istimewa, selain prosedur penanganan boarding pass atau melewati pemeriksaan keamanan, bahkan jika Gu Qingqing telah menyelesaikan prosedurnya dan berjalan ke arah pemeriksaan keamanan, wanita itu tidak mungkin langsung melalui pemeriksaan keamanan, jadi Leng Xicheng masih memiliki kesempatan. 1056 pengalaman hidup 2. Leng Xicheng tidak lari ke konter, ia langsung lari ke tempat pemeriksaan keamanan. Tapi, ketika ia berlari ke pos pemeriksaan keamanan dengan penuh keringat, sudah ada banyak yang mengantri. Sayangnya, tidak satupun dari mereka adalah Gu Qingqing. Leng Xicheng sedikit cemas, ia melihat sekeliling, dan bandara sangat ramai. Di mana Gu Qingqing? Apakah ia sudah masuk melewati pos pemeriksaan keamanan? Ia pun langsung menelepon Gu Qingqing tanpa ragu-ragu. Tidak disangka, jawaban yang ia dapatkan adalah, nomor telepon yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan ini. Gu Qingqing mematikan telepon. Apakah ia sudah di kabin? Seharusnya tidak secepat itu, kan? Ini baru berlalu beberapa menit, dan bahkan jika Gu Qingqing sudah melewati pemeriksaan keamanan, ia juga tidak akan langsung naik ke pesawat, kan? Berarti, Gu Qingqing memang tidak ingin menjawab panggilan teleponnya, dan juga tidak ingin memedulikan hal ini, sehingga wanita itu mematikan teleponnya.
Leng Xicheng berpikir sejenak, kemudian segera bergegas ke pos pemeriksaan keamanan. Masih ada orang yang mengantri di sana, dan mereka langsung protes ketika melihat ada yang memotong antrian. Antri, antri. Leng Xicheng mengabaikan mereka, sementara petugas pemeriksaan keamanan bandara langsung mengerutkan kening dengan marah, silakan antri. Leng Xicheng tidak repot-repot memedulikan mereka. Ia segera maju dengan memegang foto Gu Qingqing dan bertanya, apakah orang ini sudah lewat barusan? Petugas pemeriksaan keamanan meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya, tidak tahu. Leng Xicheng sangat cemas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jelas Gu Qingqing baru saja datang ke sini. Petugas pemeriksaan keamanan ini seharusnya dapat melihatnya jika Gu Qingqing ada di sekitar sini. Kamu lihat lagi. Aku tidak tahu. Orang itu tampak tidak senang. Leng Xicheng bertanya lagi ketika menyadari bahwa orang-orang di sebelahnya bergerak. Aku punya satu pertanyaan lagi, apakah ada pos pemeriksaan keamanan lain di bandara ini? Tidak ada, aku akan memanggil satpam jika kamu bertanya lagi. Di pintu, ada seseorang yang melihat ada sesuatu yang tidak beres dan segera berjalan menghampiri. Leng Xicheng tidak berani tinggal lebih lama lagi, sehingga ia berjalan keluar dengan ponselnya. Bandara ini sangat kecil, dan hanya ada satu pos pemeriksaan keamanan, jadi Gu Qingqing pasti akan lewat sini. Tapi, jika ia tidak ada di sini, lantas pergi kemana? Apakah para petugas itu tidak memperhatikan, atau Gu Qingqing memang tidak pernah lewat sini barusan? Leng Xicheng cemas dan marah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pengawal, apakah kamu ada di pintu? Cepat masuk dan bantu mencari nyonya. Sementara itu, Leng Xicheng masih berdiri di pos pemeriksaan keamanan. Secara logika, Gu Qingqing seharusnya tidak mungkin langsung melewati pos pemeriksaan keamanan, wanita itu pasti masih di lobi. Mungkin Gu Qingqing berada di kamar mandi, toko, atau mungkin restoran. Oh ya, Gu Qingqing mengatakan bahwa ia belum sarapan pagi ini. Makanan pesawat sangat tidak enak, dan ia tidak berada di sisinya kemarin. Bagaimana jika Gu Qingqing benar-benar tidak makan dengan baik kemarin? Baik, baik. Dua mobil yang terparkir di pintu pasti akan diseret oleh polisi, dan mungkin akan mengurangi semua poin dari SIM mereka. Namun, bagaimana mungkin mereka berani tidak mendengarkan perintah Leng Xicheng? Leng Xicheng memerintahkan pengawal ke restoran dan toko serba ada untuk mencari Gu Qingqing. Pengawal telah mencari di setiap toko, dan hanya tidak masuk ke kamar mandi wanita. Tapi, mereka juga tidak bisa menemukan sosok Gu Qingqing dimanapun. Leng Xicheng selalu berdiri di pos pemeriksaan keamanan dan tidak melihat Gu Qingqing setelah menunggu lama. Ia mengangkat pergelangan tangannya, sekarang sudah lebih dari jam 7.30, dan sudah bisa naik ke pesawat. Apakah Gu Qingqing benar-benar sudah pergi? Lalu, Sekretaris Cheng mendesak, Presiden Leng, Anda sekarang di mana? Para pemimpin itu akan tiba pada pukul 8.30. Di mana Anda sekarang? Leng Xicheng mengabaikannya dan langsung menutup telepon. Di mana Gu Qingqing? Di mana dia? 1057 pengalaman hidup 3. Leng Xicheng akhirnya tidak tahan lagi setelah menunggu untuk waktu yang lama. Ia lalu memanggil pengawalnya agar kembali. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi mencarinya. Pengawal hanya mencari di toko-toko, dan masih belum mencari di area tempat duduk tengah. Leng Xicheng selalu berjaga di sini sebelumnya, dan tidak pernah melihat Gu Qingqing datang. Jika Gu Qingqing masih belum masuk, maka wanita itu masih ada di luar. Jika Gu Qingqing benar-benar bisa menyelesaikan semua prosedur dan memasuki kabin dalam waktu beberapa menit, maka Leng Xicheng juga tidak berdaya. Namun, pintu kabin ditutup pada pukul 7.50. Sebelum itu, ia masih memiliki kesempatan. Leng Xicheng mengeluarkan ponselnya dan terus menelepon, tetapi Gu Qingqing masih belum menyalakan ponsel. Kemana Gu Qingqing? Leng Xicheng sedikit mengernyit dan memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu segera mulai mencari lagi. Ia mencari di setiap toko-toko kecil. Ia bahkan ingin memeriksa aula kedatangan di bawah. Setelah mencari cukup lama, jam sudah menunjukkan pukul 7.45. Namun Gu Qingqing masih belum ditemukan. Leng Xicheng hampir putus asa. Ia pun menelepon pengawal, apakah dia pergi ke sana barusan? Pengawal menggelengkan kepalanya, tidak. Kalau begitu, apakah ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa dia gagal naik ke pesawat? Nomor penerbangannya Kaks. Pengawal itu terus menggelengkan kepalanya, aku tidak mendengarnya. Tidak ada pemberitahuan atau kamu tidak mendengarnya. Leng Xicheng yang biasanya sangat tenang, kini tidak bisa menahan diri dan meninggikan suaranya. Aku benar-benar tidak mendengarnya. Leng Xicheng segera menekan tombol mematikan telepon. Tepat setelah mematikan telepon, ia mengingat sesuatu dan menekan tombol hidup telepon. Ia menelepon Gu Qingqing lagi. Kali ini, telepon berdering 2 kali, dan benar-benar terhubung. Halo. Di sana, ponsel Gu Qingqing masih terhubung, dan suaranya agak rendah, seolah suasana hatinya tidak begitu baik. Namun, Leng Xicheng mendengar suaranya, dan akhirnya menjadi sedikit tenang, kamu di mana? Gu Qingqing bersedia menjawab panggilan teleponnya, itu membuktikan bahwa wanita itu setidaknya tidak terlalu marah.
Aku di bandara. Suara Gu Qingqing sangat tenang, seolah tidak ada emosi sama sekali. Leng Xicheng sedikit menjauhkan ponselnya, dan kembali berkata usai menghela napas, aku tahu kamu di bandara, tapi di bagian mana bandara? Kamu masih harus bekerja, kan? Gu Qingqing menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Bagi Leng Xicheng, pekerjaan adalah yang utama, sedangkan ia bukan apa-apa bagi pria itu. Sekarang ia bisa menempati posisi Nyonya Leng dan membuat pria itu sedikit lebih peduli padanya, ia sudah harus berterima kasih kepada Tuhan, bukan? Mengapa ia selalu serakah dan tidak puas? 3 tahun lalu, ia ingin menikah dengan Leng Xicheng, dan 3 tahun kemudian, ia ingin Leng Xicheng pulang setiap hari, serta tidak lagi bersama wanita lain di luar sana, lalu sekarang ia masih serakah dan menginginkan cintanya. Sebenarnya Leng Xicheng sudah memberinya banyak hal, tapi mengapa ia masih cemburu? Atau apakah ia keberatan dengan masa lalu Leng Xicheng dan Su Zipei? Jadi, kamu masih di lobi dan belum melewati pemeriksaan keamanan. Leng Xicheng tiba-tiba mendengar suara dari sisi Gu Qingqing, dan itu tidak terdengar seperti pemberitahuan penerbangan, tapi ada suara mobil, sangat aneh. Barusan, Gu Qingqing mengambil barang bawaannya di aula. Tidak terlalu banyak orang yang duduk pesawat saat ini, apalagi Gu Qingqing naik kabin kelas 1. Ia mengantri sampai ke konter, dan pelayan wanita di barisan depan berkata, Nona, kartu identitas Anda. Gu Qingqing menoleh dan melihat bahwa lalu lintas di belakangnya tampak ramai. Matahari terlihat bersinar, dan ia bisa secara samar bisa melihat banyak orang naik turun di area masuk yang ada di kejauhan. Gu Qingqing berpikir sejenak dan berkata, maaf, apakah aku bisa mengundur jadwal penerbangan? Aku ingin mengubah jadwal penerbangan. 1058 pengalaman hidup, 4. Bagaimanapun, Gu Qingqing sudah meminta cuti. Hari ini adalah hari Jumat, sehingga tidak masalah jika ia kembali agak terlambat. Meskipun ia masih merasa sedikit keberatan, tapi ia tahu bahwa setidaknya kali ini Leng Xicheng tidak memiliki perasaan pribadi terhadap Su Zipei, dan ia hanya cemburu saja. Sekarang adalah waktu paling berbahaya bagi grup Leng. Bahkan jika ia tidak dapat membantu Leng Xicheng, tetapi ia merasa bahwa ia seharusnya tinggal untuk menemaninya. Ia pun segera memundurkan jadwal penerbangan tiket ke malam ini. Sekarang ia berada di lantai kedatangan dan hendak naik taksi. Sementara Leng Xicheng mati-matian mencarinya di lantai keberangkatan, jadi tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Tapi, mengapa Leng Xicheng mengatakan bahwa ia masih belum melewati pemeriksaan keamanan? Mungkinkah Leng Xicheng juga ada di sini? Meskipun ia merasa kemungkinannya tidak terlalu besar, tapi ia mulai sedikit menantikannya untuk sesaat. Aku di sana, kenapa? Jadwal penerbanganku jam 8 pagi. Kamu tidak ada di lantai keberangkatan, dan penerbangan ini tidak ditunda, jadi kamu seharusnya berada di lantai kedatangan. Leng Xicheng berspekulasi, dan mengangkat pergelangan tangan untuk melihat jam. Sekarang sudah pukul 7.50, dan ponsel Gu Qingqing masih belum dimatikan. Jelas wanita itu tidak berada di kabin, dan ia juga tidak mendengar ada pemberitahuan jika penerbangan ditunda. Selain itu, ia dapat mendengar suara mesin mobil di sisi telepon Gu Qingqing, jadi wanita itu pasti berada di dekat jalan raya. Sayangnya, ia tidak dapat melihat posisi Gu Qingqing saat ini. Leng Xicheng hanya tahu bahwa Gu Qingqing tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, wanita itu baru bergerak sedikit, lalu ia mulai memikirkannya dengan cermat. Posisi Gu Qingqing sepertinya berada di tempat parkir. Ia benar-benar bodoh. Ia baru tahu di mana Gu Qingqing setelah mencari begitu lama. Ia sama sekali tidak menduga bahwa wanita itu mungkin ada di tempat parkir. Kamu, juga di bandara. Gu Qingqing benar-benar sedikit terkejut. Meskipun barusan Leng Xicheng langsung bertanya apakah ia masih belum naik pesawat, namun ia tidak menyangka bahwa pria itu benar-benar bergegas ke sini. Bukankah Leng Xicheng seharusnya berada di area pabrik? Bagaimana mungkin pria itu akan datang ketika ada begitu banyak pekerjaan di perusahaan? Tidak peduli di mana kamu berada, diamlah di tempat dan jangan bergerak. Leng Xicheng menutup telepon dan langsung bergegas ke tempat parkir di luar bandara seperti embusan angin. Di tempat parkir, pada umumnya lantai kedatangan ada di lantai bawah. Namun, Leng Xicheng tidak langsung turun ke lantai bawah, melainkan bergegas ke atap dan melihat ke bawah. Karena ia bisa jauh lebih jelas melihat ke bawah jika berada di atas. Ia pun langsung melihat ke bawah dari jembatan layang, dan ada banyak orang di sana. Leng Xicheng berpikir sejenak, Gu Qingqing seharusnya tidak berada di jalanan biasa, jadi kemungkinan ia akan pergi ke area taksi. Leng Xicheng melihat situasi, dan ia sepertinya melihat Gu Qingqing di kejauhan. Ia pun bergegas ke sana. Ia tidak berpikir terlalu banyak, dan segera bergegas ke sana dengan membawa ponsel. Ponselnya berdering lagi ketika ia baru saja berlari 2 langkah. Leng Xicheng melirik ponselnya, dan ia mengabaikannya ketika melihat itu adalah panggilan telepon dari Sekretaris Cheng. Mungkin, Sekretaris Cheng mencarinya agar kembali karena wali kota akan datang untuk menyapa. Ia melihat jam, sekarang pukul 7.50, dan wali kota datang pada pukul 9. Ia masih punya waktu. Ia kemudian bergegas turun ke lantai bawah dengan cepat.
Setelah berlari, ia awalnya melihat Gu Qingqing di area taksi, tapi ada dua area taksi di sini, lantas Gu Qingqing berada di area yang mana? Gu Qingqing awalnya sedang mengantri, namun ia menunggu di samping setelah menerima panggilan telepon dari Leng Xicheng. Ia benar-benar ingin melihat apakah pria itu akan segera menemukannya. 1059 pengalaman hidup 5. Awalnya Leng Xicheng menuju ke area taksi, dan Gu Qingqing menunggu di sana, jadi seharusnya pria itu bisa dengan cepat menemukannya. Tapi tidak disangka, Gu Qingqing berdiri di luar, dan itu membuat Leng Xicheng tidak dapat menemukannya. Leng Xicheng mencarinya untuk waktu yang lama, namun masih tidak dapat menemukannya. Mudah untuk menemukan orang ketika melihat dari lantai atas. Sementara Gu Qingqing yang ada di lantai bawah, mengenakan pakaian sederhana dan tidak ada orang yang menemaninya, sehingga lebih sulit bagi Leng Xicheng untuk menemukannya. Leng Xicheng berlari 2 langkah ke depan dan melihat seorang wanita berambut panjang yang dari belakang terlihat sangat mirip dengan Gu Qingqing. Ia pun segera maju, Qingqing. Orang itu sepertinya tidak mendengar, jadi ia dengan cepat berjalan 2 langkah lagi. Ketika sampai di belakang orang itu, Leng Xicheng mengulurkan tangan untuk meraih lengannya, seraya berkata dengan sedikit marah, Gu Qingqing. Wanita itu berbalik, dan ia pun melihat wajah yang asing, bukan Gu Qingqing. Tuan, ada apa? Maaf, aku salah orang. Begitu melihat wanita itu, Leng Xicheng segera melepaskan tangannya dan mundur selangkah, kemudian pura-pura tidak kenal. Saat ini ekspresinya sangat dingin, lalu ia berbalik dan pergi tanpa meminta maaf. Leng Xicheng mengeluarkan tisu dari sakunya untuk menyeka beberapa jari yang baru saja ia gunakan untuk menyentuh wanita tadi. Lagi pula, sekarang ia tidak terlalu buru-buru karena Gu Qingqing tidak jadi pergi, dan hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk kembali. Ia bahkan bisa pergi pada jam 8.20. Ia membuang tisu itu, ia jarang memiliki pengalaman seperti ini, jadi ia berjalan santai di sekitar sini, dan benar-benar mencari Gu Qingqing di antara kerumunan. Gu Qingqing berdiri tidak jauh, dan punggungnya memang tampak seperti Gu Qingqing. Kali ini Leng Xicheng tidak berani maju dan bertanya. Jika bukan Gu Qingqing, maka bukan hanya akan malu, tapi akan semakin mengulur waktu untuk mencarinya. Leng Xicheng berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya, Qingqing. Orang itu benar-benar mengeluarkan ponselnya, dan ponselnya juga memiliki model yang sama dengannya, halo. Itu Gu Qingqing. Setelah menemukannya, Leng Xicheng pun merasa lebih tenang. Ia melihat sekeliling, dan menemukan bahwa ada sebuah pilar di belakang Gu Qingqing. Leng Xicheng mengangkat sudut bibirnya, tapi sengaja berkata dengan suara sangat tegas, apa kamu benar-benar ada di bandara? Apakah sudah naik pesawat? Gu Qingqing selalu menunggunya dengan cemas, ia merasa sedikit tersentuh saat menunggu Leng Xicheng. Ia juga tahu bahwa pria itu ada urusan lain jam 9, jadi ia benar-benar sangat bahagia karena Leng Xicheng datang ke bandara untuk mencarinya. Tapi sekarang pria itu malah berkata demikian. Tidak, aku memang di luar bandara. Di luar, tidak mungkin, kamu di mana? Aku juga di luar. Aku di, Gu Qingqing memegang ponsel seraya melihat sekeliling. Leng Xicheng takut Gu Qingqing akan melihatnya, jadi ia segera bersembunyi. Gu Qingqing tidak melihatnya, dan hanya melihat ada McDonald di seberang, aku bisa melihat McDonald di sini. Tempat ini terhubung dengan pintu 5 area keberangkatan domestik. Pintu 5, Leng Xicheng perlahan-lahan mendekat sambil merendahkan suaranya. Ia berjalan di antara kerumunan untuk mencegah Gu Qingqing melihatnya, benarkah? Tapi ini aku menghadap pintu 5, kenapa aku tidak melihatmu? Apa? Gu Qingqing melihat ke belakang, tidak ada orang. Ia lalu berkata dengan bingung, aku memang berada di situ. Tapi aku tidak melihatmu. Bagaimana jika kamu coba berjalan 2 langkah ke depan? Leng Xicheng semakin mendekati Gu Qingqing, dan ia sengaja menyuruhnya untuk maju. Gu Qingqing benar-benar menuruti kata-katanya dan maju 2 langkah, kemudian melihat ke kiri dan kanan, aku sudah berjalan ke depan, apakah kamu melihatku? Kamu lihat lagi. Leng Xicheng mengarahkannya untuk maju, namun Gu Qingqing masih saja belum melihatnya. Ia pun segera maju ketika melihat Gu Qingqing akan segera melangkah ke jalan, padahal ada mobil melaju ke arahnya, awas. 1060 pengalaman hidup, 6. Padahal mereka sedang menelpon, namun kenapa Gu Qingqing merasa ia bisa mendengar langsung suara pria itu ada di dekatnya. Selain itu, dari ucapan Leng Xicheng tadi, apakah pria itu bisa melihatnya sekarang? Gu Qingqing segera mundur 1 langkah dan menoleh ke kanan kiri, kamu di mana? Apa kamu ada di sekitar sini? Leng Xicheng segera menggelengkan kepalanya, tidak. Ia bahkan sengaja memelankan suaranya agar Gu Qingqing tidak dapat menyadari keberadaannya. Tapi, tadi aku jelas-jelas mendengar suaramu. Gu Qingqing tidak sebodoh itu. Tadi ia jelas-jelas mendengar suara Leng Xicheng, dan ia yakin pria itu pasti ada di dekat sini. Kamu di mana? Gu Qingqing menoleh ke sekelilingnya lagi, namun tetap tidak bisa menemukan sosok Leng Xicheng. Kemudian tiba-tiba ia pun terpikirkan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Tidak jauh dari dirinya ada sebuah jembatan layang, Gu Qingqing pun segera bertanya, kamu di lantai 2. Leng Xicheng yang di belakangnya pun merasa takjub dan berkata, kamu akhirnya menyadarinya. Coba angkat kepalamu lagi. Gu Qingqing benar-benar melihat ke atas jembatan layang itu,
di atas sana ada banyak orang yang jalan ke sana kemari. Ia lalu bertanya, kamu di atas sana. Di mana? Mundurlah, mundur lagi, nanti kamu akan melihatku. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing dengan polosnya mengangkat kepalanya sambil mundur selangkah demi selangkah untuk mencari dirinya. Aku sedang mundur, tapi di mana dirimu? Kenapa aku tidak bisa melihatmu? Ia masih belum selesai berbicara, tapi punggungnya seperti menabrak seseorang, dan ia pun mengucapkan maaf, maaf. Lalu ia bahkan berkata kepada Leng Xicheng lewat telepon, maaf, tadi aku menabrak seseorang. Kalau mau minta maaf, kenapa tidak langsung saja? Ujar Leng Xicheng, kali ini suaranya terdengar sangat jelas, selain suara dari ponsel, juga suara dari belakang Gu Qingqing, tepat dari atas kepalanya. Kali ini Gu Qingqing juga merasakannya, dari belakangnya tercium bau, suara, dan juga tubuh seseorang yang familiar, jika bukan Leng Xicheng, siapa lagi? Gu Qingqing pun menolehkan kepalanya, dan orang di belakangnya benar-benar adalah Leng Xicheng. Ia pun tertegun di tempat, kamu. Leng Xicheng sengaja menyuramkan tatapannya, di dalam tasmu, ada barangku. Awalnya Gu Qingqing memiliki banyak harapan indah yang didambakannya, tapi sekarang semua itu langsung lenyap karena ucapan Leng Xicheng barusan. Ternyata, Leng Xicheng bisa mengejarnya dengan sekuat tenaga hingga ke sini hanya untuk barang yang ada di dalam tasnya. Barang apa? Gu Qingqing menundukkan kepalanya, perasaannya yang tadi masih senang dan bahagia pun segera memudar. Kita bicarakan nanti. Leng Xicheng meraih tangan Gu Qingqing dan menariknya keluar, kenapa kamu bisa ada di sini? Kalau bukan karena pesawatmu delay, berarti kamu tidak jadi naik pesawat. Sekarang sudah terlambat untuk naik ke pesawat, kalau begitu, aku akan membelikanmu tiket lagi, kan sudah ambil cuti juga. Kamu mencegahku pulang karena barangmu ada di dalam tasku. Gu Qingqing sedikit menolak untuk mengikutinya, coba kamu cari dulu barangnya. Cari, mau cari apa? Yang Leng Xicheng cari-cari adalah Gu Qingqing. Dan kini sudah ketemu. Pokoknya kamu batalkan penerbangan ini, dari sini ke Yancheng hanya ada 2 penerbangan sehari. Kamu tidak jadi naik penerbangan ini, dan penerbangan selanjutnya jam 6 sore, masih lama. Karena itulah, Leng Xicheng juga tidak khawatir. Selisih waktu penerbangan selanjutnya masih begitu lama, tak mungkin Gu Qingqing akan menunggu di sini kan. Gu Qingqing tidak menyangka, Leng Xicheng bahkan sudah mencari tahu tentang jadwal penerbangan hari ini. Tapi untuk apa aku ikut denganmu? Aku tetap di bandara saja, kamu kalau mau ambil barangmu, ambil saja dulu. Leng Xicheng mengerutkan alisnya, ia pun dengan kuat menarik tangan Gu Qingqing, ikut aku. Gu Qingqing tidak mau bergerak, ia segera menarik tasnya dan mulai mencari, kamu coba cari dulu. Ketika mereka masih berdebat, sebuah suara wanita yang terengah-engah pun terdengar di antara mereka berdua. Akhirnya aku menemukanmu, Xicheng. Selanjutnya bab 1061 pengalaman hidup 7.